Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Pagi ini udara segar. Saya jalan-jalan di sekitar Jalan Kelapa II. Teman-teman, ada berbagai hal yang saya alami yang tidak mengenakan karena peristiwanya peristiwa celaka, teman-teman. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan, ya, ada berbagai laku lah ya, laku yang berisiko, laku kita dalam bersepeda, cara-cara kita mengendari sepeda yang tidak kita sadari itu berisiko tinggi, teman-teman ya, terhadap kejadian kecelakaan. Dan ini sebagian besar saya saksikan sendiri. Jadi ini merupakan ringkasan daripada beberapa cara ya atau laku kita dalam bersepeda yang berisiko. Ada yang 1, 2 ya, 1, 2, 3 bahkan ya. Itu yang saya sendiri mengalaminya dan saya sendiri celaka, teman-teman. Nah, yang lainnya saya di depan mata saya sendiri. Teman saya mengalami kecelakaan karena hal yang sepele ini. Kelihatannya sepele demikian, tapi ya memang berisiko ya. Oke, nanti kita sama-sama diskusikan atau bicarakan beberapa laku yang berisiko yang dapat membuat kita celaka, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Danis Bike? Pada siang ini kembali saya menjumpai teman-teman semua. Mudah-mudahan pegoes, sahabat Danis Bike, semuanya dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap aktif bersepeda kemana saja yang disukai. Beberapa waktu yang lalu, hari kemarin ya, dua hari yang lalu saya jalan-jalan, teman-teman, ke daerah Rangkas Bitung ya, Rangkas Bitung. Saya naik KRL, kemudian turun di arahnya Rangkas Bitung. Saya menggunakan Shelly, saya turun di Maja. Saya ingin penasaran melihat katanya ada pemandangan Taman Godzilla lah ya, bekas galian pasir. Nah, akhirnya saya sampai sana. Rupanya kalau di foto-foto kelihatannya indah ya, pandai yang membuat foto itu. Tapi pada kenyataannya lihat sana ya biasa-biasa aja, teman-teman. Akhirnya saya meneruskan perjalanan ke di sana ada perkebunan sawit ya, di daerah Rangkas Bitung, perkebunan sawit. Kemudian saya menuju ke dekat Maja. Di situ ada semacam tempat ini ya, yang disucikan barangkali ya. Ada namanya Gua Bunda Maria, teman-teman. Rupanya ya malah bagus di sana Bunda Maria. Oke, di sana saya berdoa aja ya, mendoakan para nabi lah, di antara Nabi Isa ya, dengan ibundanya Bunda Maria. Oke, kemudian saya melanjutkan perjalanan ke daerah kota ya, kota Rangkas Bitung. Saya penasaran juga, di sana ada
semacam museum lah ya, museum tempat dulu bertugas salah satu tokoh ya, tokoh yang membela harkat bangsa Indonesia ya. Itu orang Belanda, asisten dari keresidenan ya, keresidenan dari Lebak ya, namanya De Westdekker atau Multatuli teman-teman. Nah di sana masih terpelihara ya, museumnya bagus sekali. Dan saya sangat antusias sekali menikmati apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian ya itulah teman-teman ya, betapa andai kata kita mengikuti nurani ya, orang Belanda pun bisa membela kita, membela bangsa Indonesia. Di situ ada buku Max Havelaar ya, Max Havelaar ya, yang akhirnya menjadi inspirasi para pelajar Indonesia ya, yang setelah adanya balas budi ya, balas budi dari Belanda ini rupanya membangkitkan semangat membela bangsa lah ya. Akhirnya lahirlah namanya Pergerakan Kebangkitan Nasional Budi Utomo tanggal 2 Mei nggak salah teman-teman. Oke, itu sekilas saja ya wisata saya 2 hari yang lalu ya ke daerah Maja dan Rangkas Bitung. Teman-teman kembali ya, saya ingat mengenai ini beberapa peristiwa yang saya alami yang ada hubungannya dengan musibah teman-teman ya, musibah atau kecelakaan ya, baik ke diri saya sendiri maupun ke teman-teman saya yang saya saksikan sendiri. Rupanya teman-teman, kita mesti berhati-hati ya dalam bersepeda, karena bersepeda ini termasuk karena sepeda ini termasuk kendaraan yang paling lemah di baik itu di jalan raya, di perkotaan ataupun pada saat kita ke daerah lah ya. Di sana yang banyak kendaraan yang besar, pada saat kita melintas ke jalan raya banyak kendaraan yang besar yang bisa membahayakan kita. Jadi memang kecelakaan itu tidak kita duga dan kita tidak inginkan ya. Mudah-mudahan saya menginginkan suatu topik lah ya, topik kalau misalnya kita udah mempersiapkan sepeda demikian rupa ya, kita juga berusaha hati-hati ya. Ya kadang-kadang ya ada aja ya yang menyebabkan kita juga terkena musibah yang kita tidak duga sebelumnya. Nah, jadi beberapa keadaan yang bisa ya kita hindari, yaitu selain daripada keterampilan kita bersepeda, ya, sepedanya juga setelah kita persiapkan dengan baik, kita juga harus hati-hati. Nah, jadi ada beberapa ciri ya, saya anggap ada 7 ya, 7 ciri kembali kepada ini yang disebut dengan gaya bersepeda ya, atau tabiat, atau bisa dibilang attitude dari tiap-tiap penggoes yang barangkali ini saya juga beberapa poinnya udah ngalami ya, lengah kecelakaan akhirnya. Nah demikian rupa lah. Jadi saya anggap ada 7 teman-teman ya. Nah ini akan saya jadikan judul, yaitu mengenai 7 laku ya, 7 laku berisiko kecelakaan saat kita bersepeda. Nah, inilah yang judul yang akan saya sampaikan kepada teman semua yang tentunya dengan kita persempit ya dengan 7 perilaku atau ya keadaan diri kita, kebiasaan yang kita lakukan bersepeda ini, mudah-mudahan ada kita lebih berhati-hati dan memahaminya dan tidak melakukannya. Ini tentunya bukan menjamin ya, yang mudah-mudahan ya kita tercegah dari kecelakaan. Karena dari saya telah mengevaluasi, saya kira 7 laku ini yang sering ya membuat seorang penggoes itu mengalami kecelakaan, dan ini fatal sekali ya. Bahkan ada beberapa juga yang astagfirullah, itu meninggal, teman-teman sampai meninggal. Ya, saya juga terkena musibahnya. Oke, itu ada 7 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti teman-teman bisa mengikuti ya lebih sadar lah ya bahwa 7 laku ini memang membahayakan. Yang pertama yaitu ini teman-teman, merem mendadak ya, merem mendadak tapi yang depan teman-teman ini, yang ini merem mendadak ya, itu berbahaya sekali ya. Rem mendadak yang pada roda depan ya, merem mendadak pada roda depan. Kemudian yang kedua yaitu kita ini
kita melepas tangan sebelah gitu loh, secara tidak sengaja atau ya gimana lah ya, melepas tangan sebelah. Yang kedua, yang ketiga kita ini kadang-kadang kita malas berhenti ya, kita ngambil botol minuman ini kita minum dengan tangan sebelah itu, waduh, itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Ini meminum botol saat kita mengendarai sepeda dari bidon ya. Yang keempat yaitu kita secara apa sambil pelan-pelan pun itu berbahaya, yaitu ini menginikan handphone. Ambil handphone terus kita aduh, ini kadang-kadang yang ojek ya itu banyak yang sering gitu, tapi di sepeda tuh aduh betul-betul ya, hati-hati teman-teman main handphone ya. Handphone ya, yang lainnya juga menginikan komputer sepeda, yang men-setting atau mereset komputer sepeda ya. Ya ini ya. Kemudian juga ini juga yang berbahaya juga, kita andai kata kita di sini ada shock absorber fork ya, memiliki shock ya, dan di sini ada lock dan unlocknya. Nah ini andai kata kini ada remote-nya yang bisa dioperasikan dari hand grip ya, itu tidak apa-apa teman-teman. Tapi andai kata kita harus lock dan unlock ya, itu jangan dilakukan pada saat kita bergoes teman-teman, jangan, itu berbahaya juga. Oke, 4. Yang kelima itu kita melakukan ya tanpa mempedulikan ya, berjalan menerabas itu lubang di jalan, ataupun gundukan atau posisi tidur pada kecepatan tinggi. Nah, ini juga berbahaya. Jadi kalau misalnya ada itu ya kita hindarilah ya, dengan bukan dihindari atau kecepatannya diturunkan sepeda. Oke, yang keenam itu mengenai ini, kita kadang-kadang terpacu untuk mengikuti ritmik pegoes yang lebih cepat. Nah ini biasanya kalau pegoes yang lebih cepat itu ya memang mereka passionnya atau kebiasaannya memang sedemikian rupa, dan sepedanya juga udah setting ya sepeda untuk cepat. Tapi andai kata kita menyamai kecepatannya, hati-hati teman-teman. Jadi mengikuti sepeda yang kecepatan lebih tinggi. Nah, yang terakhir teman-teman ini kita ini hubungannya sama lalu lintas. Kita nyerobot gitu loh. Nyerobot entah itu di mobil, entah itu motor ya, posisi menyerobot gitu. Yang harusnya kita ini kita tidak pedulikan, kita serobot aja. Nah ini juga berbahaya, dan itu juga membuat pengemudi lain entah motor entah mobil itu juga kaget. Nah itu hati-hati. Nah yang itu juga kontraflow teman-teman. Kita melawan arus lalu lintas yang ya memang ini kayaknya udah kebiasaan ya. Bagi yang sering-sering motor teman-teman. Tapi ya kita tidak usah mengikuti lah. Ini berbahaya sekali dengan arus lalu lintas yang melawan itu. Nah inilah ada 7. Oke, untuk jelasnya nih saya uraikan satu-satu teman-teman ya. Berikut dengan contoh yang kejadiannya juga terus terang aja. Yang pertama, kita melakukan pengereman mendadak pada ban depan. Nah ya, ini pernah kejadian waktu saya apil ya ke pelataran Gunung Dieng yang tinggi ya. Pada saat saya kembali, teman saya yang lebih junior ya menggunakan sepeda itu juga sepedanya sepeda road teman-teman. Sepeda road yang posisinya ya memang ke punggung ya, punggung ke agak mengarah gitu. Dia pas turun, saya agak di atas bukit teman-teman ya. Dia menuruni bukit dan berbelok. Entah mengapa, mungkin ini ada sesuatu ya yang dihindari. Dia merem teman-teman, melakukan pengereman, rem depan, rupanya dilupa kali berhenti. Kejungkir teman-teman, kejungkir. Waduh, saya kaget sekali. Ya kurang lebih jaraknya 100 meter dari saya ya, langsung saya berhenti ya. Waduh, lumayan itu, luka-luka itu. Luka-luka, waduh, jadi itu berbahaya sekali. Kalau kejadian merem depan juga ada ya. Saya itu malah kombinasi teman-teman ya. Saya juga kaget lihat polisi tidur ya. Jadi akhirnya saya ini juga karena ini terlepas sebelah ya. Jadi saya rem kiri itu rem depan. Saya juga celaka teman-teman, terpental. Nah itu yang paralel sama ini, saya memperbaiki ini, memperbaiki lock and lock fork depan. Nah itu
itu rem depan saya kaget karena rem tangan kanan saya memperbaiki ini, bukan memperbaiki, lock dan unlock fork depannya nih, fork suspension. Nah itu terjadi ke saya dan saya sampai lumayan teman-teman ya. Saya ke dokter, rupa untung saya nggak geger otak ya. Saya ini terbentur, ini saya berdarah-darah ya. Waduh, sangat sakit sekali ya kejadian ke saya. Dan yang ketiga kejadiannya juga yang orang tua teman-teman pada saat dari pondok pemburu turun, begitu juga. Dia mungkin keseimbangan pengereman pada saat turun ini agak licin jalannya. Kemudian dia rem belakang udah ini ya, udah terselip dan rem depan rupanya terlalu kencang, terpelanting teman-teman. Usianya itu udah terkenal ya. Bapak-bapak tua itu yang usianya di atas mungkin 72 lah. Saya juga udah kenal baik, terpental teman-teman. Itu pas saya di sebelah kiri, beliau itu sebelah kanan. Ini jatuh, untung tidak apa-apa ya, karena di situ hanya sebagian batu-batu dan tanah yang agak lengket sedikit ya. Duh, saya tolong aja. Itulah teman-teman. Jadi hati-hati menggunakan rem depan ya, secara mendadak. Kalau misalnya tidak mendadak tidak apa-apa ya. Rem depan. Ini terus terang. ini ada contoh kejadian yang saya saksikan sendiri dan saya juga mengalami kejadian itu karena posisi tangan saya yang kanan ini yang harusnya rem belakang ini itu terlepas. Demikian rupa gitu. Jadi ya saya mau nggak mau ngerem tapi terlalu kencang. Rem kiri itu rem depan. Oke, yang kedua nih, contoh yang kedua ya. Mengenai suatu keadaan yang kita tuh ini teman-teman melepas tangan melepas tangan sebelah gitu loh. Kalau misalnya melepas tangan sebelah dalam kondisi yang sebentar kita sudah memperhatikan di depan posisinya tidak ada polusi tidur, tidak ada lubang, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Saya kira tidak apa-apa ya, dan sepeda juga diperlambat dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Ya kita mainkan aba-aba teman-teman. Biasanya kalau itu ya saya rekomendasikan kalau untuk melepas tangan itu hanya untuk aba-aba. Aba-aba pada saat kita mau belok ya, atau pada saat kita memberikan aba-aba kepada teman-teman gitu loh. Itu jangan terlalu lama ya. Tetap kita kembalikan lagi tangan kanan atau tangan kiri ke stang gitu. Jadi selalu stang itu kita pegang dalam kedua tangan ya, selalu ya. Kecuali kondisi mendesak gitu ya. Jadi melepas tangan ke tangannya. Tapi jangan sengaja untuk minum, untuk nyetel-nyetel kompir sepeda atau handphone atau ini lock and unlock fork, jangan. Itu hanya ya saya rekomendasikan lah, saya himbau hanya untuk memberikan aba-aba. Nah, yang ketiga itu tadi kembali lagi ya, kita mengambil ini botol minuman. Ya itu botol minuman ya kita minum gitu. Aduh, itu kan waktu minum juga itu bergetar ya. Bahaya sekali ya. Di samping kita tidak stabil, ini juga posisi ini menenggak ke atas ya, Kecuali memang botol minumnya itu udah kita miliki yang menggunakan selang ya. Selang di belakang. Nah, kemudian kita sedot di sini, ya itu tidak masalah teman-teman. Tapi kalau dari bidon kita minum begitu, bahaya sekali ya. Lebih baik teman-teman ya itu aja, berhenti sebentar ya untuk minum gitu loh. Jangan pada saat kita berjalan kita memegang bidon tangan sebelah dan kita minum gitu. Soal kejadian mengenai kondisi yang seperti ini terus terang aja ya, saya belum pernah menyaksikan langsung ya, tapi dari berita-berita teman-teman yang ini adalah 1-2, bahkan waktu itu pernah ada juga yang dari kilometer 0 turun melalui Bojongkoneng, itu bahaya sekali ya. Saya sempat juga selintas ya, pada saat dia lagi menanjak, saya lagi turun, ya ada yang minum juga gitu pada saat tidak begitu nanjak. Itu juga saya lihat, tapi kan dia nggak celaka gitu. Tapi itu memang sangat berbahaya teman-teman, janganlah gitu ya. Nah, yang contoh yang ketiga, kita pada saat goes itu dalam posisi tangan sebelah ya, entah kanan entah kiri ya, biasanya tangan yang memainkan itu tangan kanan teman-teman, kita pegang stang kiri. Nah, posisi stang kiri untuk beberapa sepeda itu posisi itu remnya rem depan teman-teman, seperti ini nih. Nah itu juga, nah ini kejadian ini, saya di samping saya malah itu Mas Ariwandi, udah Ariwandi
nggak tahu dia mau nyetel handphonenya di sini ya, peta demikian rupa dia ada sedikit polisi tidur, dia rem teman-teman, ngejungkel teman-teman, sampai stangnya bengkong teman-teman ke sini, bengkong. Jadi ya saya perbaiki sebentar ya, dia nggak stabil lah ya pada saat menempuh perjalanan berikutnya. Itu teman saya pada saat mainin ini handphone di sini. Ya mungkin peristiwa-peristiwa yang lain juga barangkali ada ya. Kalau tapi saya tidak mengalami itu, saya hanya mengalami yang ini teman-teman. Pada saat itu saya memainkan mensetel lock and lock dari fork, sehingga pada saat itu ada polisi tidur. Padahal saya tidak cepat, agak turun sedikit. Saya kaget gitu, saya remnya rem depan. Waduh, jungkol teman-teman. Saya terus terang, muka saya itu bentur itu. Insya Allah kalau saya ingat-ingat saya sampai trauma saya teman-teman ya. Pada saat itu saya pada waktu berikut saya trauma teman-teman, saya betul lebih hati-hati. Ini saya teman-teman babak belur sini, gigi saya agak goyang yang depan, sekarang udah agak sembuh. Ini saya robek teman-teman sini, ini berdarah-darah ya sini semua. Aduh, saya betul-betul saya sangat-sangat sakit teman-teman ya. Pas di scan tidak apa-apa sih, cuman waktu penyembuhan sampai 1 bulan teman. Ya, rahang saya bagian dalam itu agak memar ya barangkali ya ke otak di situ. Jadi saya kalau makan itu sakit ngegigitnya teman, sakit. Nah itulah, itu kejadian ke saya ya, dimana saya lock and unlock fork teman-teman. Oke, yang kejadian lagi ya, contoh yang lain lagi yang tadi yaitu kita hati-hati ya. Yang kelima, yang keempat itu hati-hati, yang kelima itu hati-hati ya, hati-hati pada saat kita melintas ya jalan yang ada lubangnya teman-teman. Dan itu kadang-kadang kita membuat kita tuh kaget gitu loh, ada lubang ya. Kalau tidak bisa tidak, itu ya kita rem teman-teman ya, rem kedua-duanya, walaupun itu agak dadak ya. Kalau menghindari malah bahaya teman-teman, menghindari lubang atau ini bahaya, kita bisa malah terlempar ya. Mau tidak mau kita harus mengalami, tapi kita rem teman-teman. Jadi memang kita pada saat kita meluncur dengan kecepatan tinggi, kita lihat di depan ada sesuatu, kita harus menurunkan kecepatan. Jangan melabrak atau melalui suatu halangan, polisi tidur, lubang atau gundukan yang lumayan agak tinggi pada saat kita memang kecepatan tinggi. Nah, lain hal teman-teman. Kalau orang-orang yang downhill memang itu disengaja memang, dan sepedanya juga numpuni untuk melakukan jumping, melakukan sesuatu yang bumping gitu loh. Memang travelnya juga forknya dan desainnya memang khusus untuk sepeda downhill ya, sepeda turun ya, sepeda ini turun gunung gitu ya, sengaja. Nah itu tidak masalah teman-teman. Tapi kalau untuk sepeda yang biasa ya, touring, sepeda gravel sekalipun, itu tidak akan mampu ya melalui jalan-jalan yang ada gundukan ya, berlubang itu pada kecepatan tinggi, pasti kita terpental teman-teman. Saya lupa. Ini kejadian ini waktu saya rombongan ya. Saya waktu itu ke daerah Bogor, turun ke Sentul teman-teman. Ini benar teman saya itu. Padahal dia kemudian ada batu-batu dan ada lubang sedikit. Jatuh teman-teman, benar ini. Ada contohnya teman saya itu. Akhirnya saya mampir di tetangganya, saya dikasih minum rame-rame. Saya baru inget tuh, betul ada teman saya. Saya sudah sebutkan namanya. Untung tidak terlalu ini lukanya ya. Saya obatin aja biasa dan istirahat sebentar. Ya kemudian saya melanjutkan perjalanan. Ya itu tuh tadi lubang teman-teman. Lubang padahal dia pun udah memegang ini stang secara full. Dan saya pada saat itu dapat teriakannya di belakangnya ada yang dijatuh gitu. Ya oke, saya belakang. Oh kenapa? Oh lubang yang agak dalam dihajar teman-teman. Ini kecepatannya agak tinggi ya terpental lah gitu loh. Oke, itu yang kelima. Yang keenam teman-teman, ini yang keenam itu suatu kondisi di mana kita tidak memiliki kebiasaan high speed atau sepeda kita tidak untuk kecepatan tinggi, kita mengikuti ya ritme orang yang kecepatan tinggi. Sekali itu juga berbahaya. Selain kita kontrolnya di luar kontrol kita, sepedanya bukan untuk sepeda kecepatan tinggi, dan biasanya kita juga terpacu untuk mengeluarkan energi yang lebih sehingga badan kita itu terasa capek, lemah ya. Nah pada saat badan kita agak drop, lemah,
kita kemampuan refleks kita juga menurun. Nah, itu yang disebut bahaya itu. Bahaya ini ya saya kira wajar ya. Apalagi sampai lama kita speed itu terus menerus, kita lelah. Kita lelah itu biasanya mata juga agak goyang. Saraf juga kurang kurang apa ya, kurang kuat gitu kontrolnya. Ini bahaya gitu. Jadi janganlah kita berbarengan dengan orang yang kecepatan tinggi yang di luar ritme kita ya. Kecuali memang sepedanya memenuhi atau kita udah latihan ya. Itu tidak ada masalah teman-teman ya. Tidak ada masalah ya. Kita ya bisalah ya begitu mereka sejak awal. Dan itu mereka juga biasanya dalam grup teman-teman ya. Grup sama-sama bareng-barengan gitu ya. Dan tidak ada yang tertinggal. Oke, ini yang ketujuh. Setuju, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Suatu kondisi di mana kita kurang mematuhi lah ya peraturan lalu lintas, di mana kita kadang-kadang sepeda ya ke kiri kanan terobos-terobos gitu loh ya. Ya selama ini tidak apa ya memungkinkan ya kita lebih santun lah ya. Terutama pada saat kita itu ya mengcross orang ya, menyerobot orang pada menyilang ya atau ke kanan atau ke kiri menyilang, dan pada saat itu terus terang yang yang berkendara mobil atau motor juga kaget, pasti kaget gitu loh. Kalau kita nyerobot motong seperti itu juga berbahaya, terus terang aja. Ya kemanapun juga kita harus lihat-lihatlah keadaan ya. Atau pada saat merah kita langsung nyerobot ya, merah demikian rupa kita tidak ada kelihatan kiri kanan atau ada nongol dadak. Nah itu juga kan bahaya gitu loh ya. Patuhilah peraturan lalu lintas ya. Demikian rupa. Kemudian yang kita perlukan itu juga ya terus terang ya, kita harus santun ya, harus sama-sama jangan menginikan suatu perjalanan yang mengundang risiko ya. Terutama terus terang ini di dalam kota. Sekarang sedang digalakan kembali penegakan peraturan lalu lintas, yaitu tadi kepada pengemudi sepeda kendaraan bermotor yang kontraflow. Ya, sepeda lebih lagi kadang-kadang bukan kontraflow aja mereka kemana. Ya oke lah, tapi kita hati-hatilah dalam keadaan seperti ini ya. Kontraflow itu ya hati-hatilah gitu keadaannya, karena di situ kita juga andai kata kita ada sesuatu ya kita yang disalahkan ya, karena kita melanggar peraturan lalu lintas teman-teman. Oke teman-teman, ini ada 7 ya menyangkut hal yang mendasar ya, yang bisa membuat kita itu berisiko kecelakaan teman-teman. Terus terang ya, itu saya kerucutkan kembali kepada perilaku kita yang memang bagaimanapun juga semuanya itu dari kita sendiri teman-teman. Suatu kejadian disebabkan dari kita sendiri yang memang bisa juga bisa berinteraksi dengan keadaan pengemudian yang di luar, tapi kitanya ini loh harus kita antisipatif sebagai penanggung mengendarai sepeda yang kita harus kendalikan gitu. Jadi sebenarnya dari diri kita sendiri itu pertama. Kalau hal yang lain-lain itu merupakan dari sebab dari luar, itu interaksi teman-teman, interaksi daripada keadaan di mana cara kita mengemudi atau gaya kita mengemudi atau style kita mengemudi ini memang akan bisa menjadi keselamatan atau bisa mengandung risiko yang membuat kita, maaf aja, mudah-mudahan kita tidak celaka teman-teman. Itulah teman-teman ya, itu hal-hal yang ini saya terpanggil untuk menyampaikan itu, walaupun ini halnya sederhana. Jadi ada 7 ya, 7 sebab yang membuat kita 7 sebab atau 7 laku yang berisiko kecelakaan. Itulah yang harus kita hindari. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kita melakukan pengereman mendadak pada ban depan ya, ini. Yang kedua, kita lepas tangan terkecuali untuk aba-aba ya, aba-aba kepada pengemudi yang lain ya. Yang ketiga, kita melakukan aus minum bidon dengan tangan sebelah. Oke, yang keempat ada kita mengotak-atik ya, mengotak-atik komputer sepeda, handphone ataupun fork ya, lock dan unlock ya. Kemudian yang kelima, kita menghindari melalui
jalan yang berlubang atau jalan yang gundukan atau posisi tidur pada kecepatan tinggi. Yang keenam adalah kita jangan terpacu untuk mengikuti ritmik teman-teman yang kecepatannya lebih tinggi, ya biarkan saja. Kita itu juga bahaya, di luar kontrol kita. Yang keenam itu ya cenderung kepada disiplin diri untuk mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu kita tidak melakukan cara bersepeda menyerobot, rebut lampu merah, nyerobot pengemudi lain, memotong silang, dan tidak kontraflow atau melawan arus lalu lintas. Oke teman-teman, saya senang sekali memberitahukan ini karena saya udah nggak punya utang, memberikan sesuatu yang baik untuk teman-teman. Saya senang andai kata semuanya dalam perjalanan itu selamat. Oke, dari Danis Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.